kan. Nah, sekarang bukti potong unifikasi atau e-bukpot unifikasi. Nah, seperti kita ketahui kalau e-bukpot unifikasi berarti kita bicaranya PPH. PPH yang biasa sering instansi pemerintah itu apa ya lakukan ya atau familiar ya. Pertama itu paling tidak PPH pasal 22. Kemudian PPH pasal 22 ini untuk beli barang ya, Bu ya. Bapak Ibu beli barang biasanya kita PP pasal 22. Kemudian PPH pasal 23 untuk jasa. Jadi semua jasa itu pasal 23. Nah, kemudian satu lagi PPH pasal 4 ayat 2 kalau kita ada sewa tanah dan atau bangunan. Nah, itu yang paling ini yang paling sering. Dan tata cara pembuatannya di slide ini dibuat sedemikian detail. Jadi Bapak Ibu pada saat mau praktek, kemungkinan sih semuanya bisa melakukannya dengan merujuk ke slide ini. Nah, jadi antara tiga bukti potong ini mungkin kita akan coba satu saja. Karena cara membuatnya sama, sama persis cara membuatnya. Bedanya cuman kita memilih transaksinya saja. Contoh, kita pilih yang PPA pasal 23 ya. Oke, pasal 23 berarti kita bicara dengan jasa. Oke. Nah, kondisi instansi pemerintah mengadakan kegiatan konsinyaling di Hotel A di bulan 1 2024 dengan nilai transaksi 200 juta. Atas transaksi tersebut tidak terdapat PPN, transaksi penyedia jasa penginapan. Nah, ya kan? Kemudian PPh pasal 23 2% dari 200 juta. Nah, yang kita buat itu yang di kondisi yang nomor 2 ya. Buatlah bukti potong pajaknya. Bukti potong pasal 23. Oke. Nah, kita lihat. Nah, di menu Cortex itu sudah ada menunya e-book quote. E-book quote kita pilih BPPU. Oke. Kemudian kita klik saja. Nah, BPPU itu untuk membuat bukti potong unifikasi ya. Unifikasi. Kemudian kita klik. Nah, create bukti potong. Create e-book quote BPU. Nah, kita klik. Nah, statusnya ini kita tinggal pilih kalau pilihan ini harusnya nanti bahasa Indonesia semua ya. Nanti kan ada pilihan bahasa Indonesia sama bahasa Inggris dan harusnya bahasa Inggris. Bahasa Indonesia harusnya sih nanti kemudian di kemudian hari bahasa Indonesia semua kalau kita sudah memilih bahasa Indonesia. Nah, kita tinggal pilih periodenya misalnya Oktober 2024, kemudian atau Desember 2004, terus statusnya normal dan kita tinggal pilih atau kita masukkan NIK atau NPWP lawan transaksi kita. Kalau orang pribadi itu nanti dimasukin itu NIK, kalau badan usaha itu dimasukkan NPWP-nya. Dan semua datanya lawan transaksi itu akan terverifikasi otomatis. Jadi kalau misalnya kita masukinnya benar nomornya pasti itu akan terverifikasi. Nah, kan masukkan NPWP 16 digit atau NIK lawan transaksi. Nama akan otomatis terisi. Kemudian kalau masukkan di lawan transaksi ini sebenarnya nggak perlu deh. Oke, kalau misalnya dia ada cabang saja. Oke, nah kemudian ada pilihan. Kalau ini tadi yang bagian pertama kita isi, kemudian pilihannya yang kedua itu fasilitas. Nah, fasilitas ini Bapak Ibu jangan khawatir. Misalnya lawan transaksi Bapak Ibu itu ada fasilitas surat keterangan PP 23. Kalau dia mengajukannya melalui online, atau melalui Kotex juga, atau dulu melalui DJP online, fasilitas itu juga akan terbaca otomatis di kita, di Cortex kita. Jadi misalnya kita masukin namanya si Badu misalnya, yang nicknya. Nah, kalau misalnya kita pilih fasilitas dia itu ada, dia akan muncul di sini. Misalnya surat keterangan PP 23. Nah, dan seterusnya. Nah, kalau dalam kondisi ini kita pilihnya tanpa fasilitas. Nah, kemudian nah, yang membedakan dia akan masuk PPh 22, 23 atau Part E2, nah di sini text object name. Nah, jadi kalau misalnya kita isi jasa atau kita cari, nah jadi kita klik saja di sini, kita pilih aja jasa, misalnya jasa sewa. Nanti semua tulisan jasa itu akan muncul. Nah, kita
tinggal pilih mana yang sama dengan transaksi kita. Nah, pada saat kita isi, kita pilih, kita tinggal masukkan angka tadi 200 juta kan, tadi transaksinya, dan semua rate atau hitung-hitungannya ini akan terhitung otomatis. Nah, jadi kalau misalnya kita tadi pilih jasa, selain kalau ini pilih jasa, selain jasa tersebut atas pembayaran yang dibangun oleh APBN, APBD, ya. Nah, dia akan mengisi semua kode-kodenya dan hanya kita tinggal masukkan berapa transaksi itu. Nah, sudah. Terus kemudian dokumen dasarnya, dokumen dokumen rujukannya kita isi. Apakah akte atau surat pembayar atau bukti pembayaran atau perjanjian dan seterusnya kita tinggal pilih. Kita tinggal masuk misalnya ini kontrak. Kontrak kita tinggal isi nomor nomor kontraknya, tanggal. Seterusnya kita isi. Nah, ini mekanisme metode pembayaran uang persediaan. Dia akan otomatis nih, misalnya kita contoh ya, mekanisme pembayaran uang persediaan. Nah, dia akan otomatis mengarahkan kita akan membuat kode billing. Tapi kalau misalnya kita mekanisme pembayarannya itu melalui langsung atau LS, nah dia akan mengarahkan mengisi nomor SP2D. Nah, jadi nomor SP2D ini juga terverifikasi nanti. Jadi kita tinggal isi nomor SP2D-nya yang dikeluarkan ke PPN. Nah, jadi mudah cara membayarnya. Tinggal kita link kalau melalui UP dan mengisi nomor SP2D kalau dia metodenya LS. Nah, seperti kami kami sampaikan sebelumnya, pada saat kode billing itu jadi, kita tinggal bayar saja. Dan menu untuk mengisi NTPN itu tidak ada karena NTPN dari tempat kita bayar atau bank atau pos itu akan terverifikasi otomatis di Cortex. Oke, nah jadi ini sudah ini bukti potongnya sudah terbentuk, tapi belum terbit. Nah, nah, bedanya tadi yang saya bilang kalau di pasal 22 yang bedanya itu cuman ini. Nih, text object number. Kalau misalnya kita tadi cari jasa, misalnya kita masukin jasa, dia akan otomatis terbaca pasal 23 dan persentasenya akan mengikuti aturan pasal 23 yaitu 2%. Nah, kalau misalnya kita itu mengisinya apa namanya pembelian barang atau pemungutan oleh benda barang, dia akan otomatis juga membaca. Nah, jadi bedanya itu cuman di sini text object number name-nya. Jadi objek pajaknya apa? Contoh juga pasal 4 ayat 2 ya. 4 ayat 2 ini 23 tadi. Nah, nih objek name-nya yang membedakannya. Nih, pemotongan atas penjualan barang, jasa dengan kalau ini yang pemotongan yang ini ya, pemotongan yang punya fasilitas PP 23 ya atau wajib pajak memberikan peredaran tertentu. Nah, jadi apapun teks objeknya kita pilih, dia akan menyesuaikan dengan aturannya. Kalau misalnya kita pilih sewa tanah dan bangunan, dia otomatis ke 10%. Nah, demikian juga fasilitas kalau misalnya wajib pajak punya fasilitas. Bapak Ibu jangan khawatir karena fasilitas itu kalau lawan transaksi kita itu mengajukannya melalui Cortex, dia juga akan terverifikasi. Nah, contoh ini ya, lawan transaksinya punya surat keterangan memenuhi kriteria sebagai wajib pajak yang memiliki peredaran bentuk tertentu. Nah, jadi eh, pada saat kita mengisi, dia aturannya akan merujuk ke fasilitas yang wajib pajak punya itu. Jadi contohnya ini kalau misalnya dia UMKM itu tarifnya 0,5%. Oke. Oke. Ini juga nih sama. Nah, kalau ini fasilitasnya fasilitas macam-macam ya. Oke.
sama tadi persediaan dan itu kalau misalnya buat bukti potong seperti itu. Jadi semua cara buatnya sama, cuman objek pajaknya aja yang menentukan dia itu masuk ke jenis pajak mana. Dan itu juga terisi otomatis. Asal transaksinya kita tidak salah isi. Oke. Kemudian setelah kita buat bukti potong, kita terbitkan bukti potong. Cara menerbitkan bukti potong itu mudah, tinggal tanda tangan saja. Jadi kalau misalnya kita tadi buat bukti potong dua, ada tiga nih contohnya ya, bukti potongnya pasal 22, pasal 23 atau 4 ayat 2. Nah, kita tinggal centang saja, terus kita tanda tangan. Tanda tangannya baik itu yang kepala dinas atau kepala instansi atau bendaharanya. Yang penting orang yang menandatangannya sudah punya sertifikat dan memang sudah ditunjuk sebagai punya otoritas untuk menandatangan. Jadi tanda tangan saja diisi niknya bendahara atau kepala instansinya, terus kode otorisasi yang diberikan oleh DJP. Selesai. Nah, kode otorisasinya. Nah, jadi dia kalau sudah ditandatangan dia bisa muncul menu download ini berarti bukti potong itu sudah terbit. Nah, ini kita download, inilah hasil bukti potongnya. Jadi ada jenis pajaknya. Nah, ini yang menentukan nih, jasa selain jasa. Nah, ini yang kita pilih tadi. Kalau ini kan jasa 2%. Nah, ini kita tinggal berikan ke lawan transaksi kita. Oke, baik seperti itu bukti potong. Nah, sekarang setelah bikin bukti potong, sebenarnya ada kewajiban instansi pemerintah itu untuk melaporkan SPT masa unifikasi. Nah, SPT masa unifikasi itu dibuat setiap bulan sekali. Dan itu di Cortex itu dibuat sangat simpel. Kita lihat ya. Nah, tadi kalau misalnya kita bukti potongnya, kita buat di menu e-bookport. Nah, kalau di SPT unifikasinya, SPT masa PPh unifikasinya, kita dibuatnya di menu surat pemberitahuan. Kita klik surat pemberitahuan, kita buat konsep SPT. Konsep SPT, PPh unifikasi, tadi kan. Nah, kita tinggal isi periodenya Oktober, terus statusnya normal. Dan ini isian yang standar ya. Kemudian sama seperti kita beli bukti potong tadi, kita isi masanya, kita isi jenisnya normal. Kalau SPT-nya itu keliru, kita bisa betulkan nanti posisinya itu model SPT-nya pembetulan satu, pembetulan dua, dan seterusnya. Terus kita buat konsep, klik buat konsep. Nah, setelah buat konsep konsepnya sudah muncul, kita tinggal klik ini yang ada tanda pena, lihat. Nah, nah ini menu awalnya. Jadi SPT masa unifikasi daftar satu, daftar 2, dan lampiran satu. Nah, kita klik di sini menunya. Kalau SPT masa unifikasi di halaman pertama ini halaman identitas instansi pemerintah kita. Kemudian nah daftar satu. Nah, terus pajak penghasilan. Nah, SPT unifikasi di Cortex itu sudah terhitung otomatis. Jadi dengan kata lain, setiap bulan kita bisa buat SPT masa ini untuk melihat rekapnya. Jadi SPT masa itu sebenarnya isinya rekapnya semua bukti potong yang kita buat di bulan itu. Misalnya di bulan Oktober tadi, semua bukti potong di bulan Oktober itu akan terekam di sini, akan terlihat rekapnya. Dan angka-angkanya itu dilihat nih, 4 ayat 2 berapa gitu kan. Nah, kita bisa cross check. Nah, jadi SPT masa unifikasi itu sebenarnya pada intinya tidak ada yang diisi karena dia akan terhitung otomatis kalau di Cortex. Nah, kalau sebelumnya di DJP online kita terlalu banyak ada yang mengisi ini terus ada terakhirnya tuh apa namanya? Kita harus balance summary-nya antara kurang bayar dengan apa namanya? Dengan bukti potong yang kita kita buat ya. Nah, kalau di Cortex dia terisi otomatis karena pada saat kita buat bukti potong tadi, menu bayarnya sudah kita buat kan, baik dibayar melalui LS atau melalui UP kan. Nah, jadi di SPT masa itu tinggal kita melihat rekapnya saja.
di bulan itu. Jadi ini bisa dipakai untuk bahan monitoring lah seperti itu. Nah, setelah lihat, oh cocok, cocok semua, kita tidak tinggal tanda tangan. Tanda tangan, siapa otoritas tanda tangannya, masukin nicknya, sama tanda tangan sama masukin kode otoritasnya. Nah, terus setelah tanda tangan, selesai. Kalau tidak ada yang benar semua, tidak ada yang dikoreksi, tanda tangan, selesai. Klik simpan, terus konfirmasi tanda tangan. Nah, kalau misalnya ada yang dibayar, tadi sudah ada yang dibayar. Nah, jadi SPT masa ini juga, jadi ada dua cara pembayaran. Pertama, kalau tadi kan kita setiap bukti potong itu kita bayar per bukti potongnya ya. Nah, bisa juga kita membayarnya itu di akhir pada saat kita, kita buat SPT masanya. Jadi pada saat SPT masanya, jadi terlihat bukti potong yang belum dibayar itu terlihat di sini. Misalnya ada yang lupa kelupaan bikin billingnya nggak terbayar. Nah, terlihat di sini mana yang bukti potong yang belum dibayar. Nah, jadi ada menu ada menu SPT menu pembayaran kalau itu ada yang belum dibayar. Tapi kalau misalnya sudah dibayar semua, kita tinggal klik lapor saja. Jadi semuanya terhitung otomatis. Dan setelah dilapor selesai. Jadilah ini. Jadi SPT masa nanti ke depannya itu bisa dijadikan bahan untuk monitoring. Jadi rekap lah intinya, rekap setiap bulannya. Nah, jadi juga bahan monitoring, adakah bukti potong yang belum terbayar? Kalau tadi kan pada saat kita bukti potong kan, ternyata pas kita buat billing belum terbayar. Nah, di akhirnya pada saat kita bikin SPT, dia akan melihat apakah ada yang kurang bayar atau yang belum. Begitu kira-kira. Nah, SPT masa ini dibuat setiap bulan. Oke, Bapak Ibu. Jadi konsepnya SPT masa unifikasi di Cortex ini sangat mudah sekali karena kita cuman melihat dan tidak ada menu yang diisi, ya, tidak ada. Kalau dari caranya tadi kan kita klik, terus paling mengisinya itu pun pilihan bulan berapa, metode normal dan itu. Oke, Bapak Ibu, mudah-mudahan ke depannya Bapak Ibu bisa melaporkan SPT masa unifikasi ini setiap bulan. Kita berharapnya seperti itu. Karena kalau dari segi cara pembuatannya itu di Cortex nanti akan mudah sekali. Dan juga bisa dipakai untuk bahan pengawasan kita. Oke.